Ruang keluarga Bu Dewi, ibu mertua Ratna, dipenuhi gelak tawa dan aroma masakan opor ayam yang sedap. Udara akhir pekan terasa begitu hangat, sehangat pelukan dari anak-anak Ratna, Arya dan Lisa, yang berlarian riang di antara para sepupu. Ratna, dengan senyum menawan di wajahnya, mengamati semua itu dari sofa. Hidupnya terasa sempurna. Sempurna dalam setiap inci. Di sebelahnya, suaminya, Dion, duduk gagah. Pria yang telah menemaninya selama 10 tahun itu terlihat begitu berwibawa dalam balutan kemeja batik yang serasi dengan kebaya Ratna. Mereka adalah pasangan idaman. Selama 10 tahun pernikahan, tak sekalipun Ratna menemukan celah pada Dion. Suaminya adalah sosok yang penyayang, ayah yang bertanggung jawab, dan menantu yang patuh. Ia selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Setidaknya, itulah yang Ratna yakini. Arisan keluarga besar yang diadakan setiap bulan ini selalu menjadi momen yang dinanti-nanti. Bukan hanya untuk berkumpul, tetapi juga untuk berbagi cerita dan kabar gembira. Hari ini, kebahagiaan itu terasa berlipat ganda karena Dion baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur utama di sebuah perusahaan multinasional. Keberhasilan suaminya adalah kebahagiaannya juga. Dion, hebat sekali kamu, nak. Ibu bangga sekali, ucap Bu Dewi sambil memeluk putranya dengan bangga. Ratna juga, kamu luar biasa mendampingi suami kamu. Ratna tersenyum tulus, pipinya merona. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat dukungan ibu dan keluarga. Di tengah suasana penuh kehangatan itu, tiba-tiba Dion berdehem. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri, mengambil mikrofon yang biasanya digunakan untuk karaoke. Ratna mengira Dion akan menyampaikan sambutan atau ucapan terima kasih atas doa restu keluarga. Namun, yang keluar dari bibir Dion adalah sesuatu yang jauh di luar dugaan. Ada yang ingin aku sampaikan, kata Dion. Suaranya sedikit bergetar, namun tatapannya dingin dan lurus ke depan, tidak tertuju pada Ratna sama sekali. Di hadapan ibu, ayah, dan seluruh keluarga besar di sini. Aku ingin berterima kasih atas semua yang kalian berikan selama ini. Tapi hari ini, aku ingin mengakhiri pernikahanku dengan Ratna. Seketika, tawa dan obrolan mereda. Suara sendok yang beradu dengan piring pun berhenti. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Ratna terpaku. Senyumnya membeku di wajah. Ia pikir telinganya salah mendengar. Itu tidak mungkin. Dion tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Apalagi di depan semua orang. Dion, apa yang kamu katakan? Bu Dewi, Ibu Dion, memecah keheningan dengan suara serak. Matanya membulat tak percaya. Aku menceraikan Ratna, ulang Dion dengan nada yang lebih tegas, seolah memastikan semua orang mendengarnya. Talak sudah jatuh. Dunia Ratna runtuh. Dunianya yang sempurna, yang dibangun dengan cinta dan kesetiaan selama 1 dekade, hancur berkeping-keping. Pemandangan di sekitarnya seolah bergerak lambat. Ia melihat wajah-wajah terkejut keluarganya. Ia melihat Arya dan Lisa, yang kini menatapnya dengan tatapan bingung dari sudut ruangan. Dan ia melihat mata Dion yang dingin, tanpa setitik pun penyesalan. Ratna bangkit dari duduknya. Kakinya gemetar. Rasanya seperti jeli. Dion, kenapa? Suaranya bergetar hebat. Kenapa kamu melakukan ini? Dion menghindari tatapannya. Ia hanya mengalihkan pandangan ke Bu Dewi. Aku sudah tidak bahagia, Bu. Aku butuh kehidupan yang baru. Seseorang yang lebih sejalan denganku. Seseorang yang lebih sejalan? Ratna tidak mengerti. Selama ini, ia pikir mereka sejalan dalam segala hal. Mereka membangun rumah tangga ini bersama-sama dari nol. Saat Dion masih menjadi karyawan biasa, Ratna setia mendampingi dan mendukungnya. Saat Dion sakit, Ratna merawatnya tanpa lelah. Saat bisnisnya jatuh, Ratna menopang dan memberikan semangat. Apalagi yang kurang? Bu Dewi maju, mencoba menenangkan putranya. Dion, ini tidak benar. Pikirkan lagi. Kalian sudah 10 tahun bersama. Ada anak-anak. Jangan mengambil keputusan yang bodoh.
Keputusanku sudah bulat, Bu, kata Dion, lalu meletakkan mikrofon dan berbalik. Aku akan urus semuanya nanti. Ratna, maafkan aku. Ratna ingin berteriak, ingin memohon, ingin mengguncang tubuh Dion sampai pria itu sadar dari kegilaannya. Tapi ia terlalu syok. Bibirnya terkunci. Air matanya bahkan belum sempat keluar. Semua terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Ia hanya bisa menatap punggung Dion yang perlahan menjauh, melangkah keluar dari rumah tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Kepergian Dion meninggalkan kekosongan yang menyesakkan di ruangan itu. Semua orang menatap Ratna dengan tatapan iba. Ada yang mencoba menghampirinya, tetapi Ratna hanya bisa menggeleng lemah. Ia merasa telanjang dan dipermalukan di hadapan keluarganya. Ini bukan hanya perpisahan. Ini adalah penghancuran harga diri secara terang-terangan. Air mata akhirnya mengalir, membasahi pipinya yang dingin. Ia jatuh terduduk di sofa yang sama, di tempat di mana beberapa menit yang lalu ia merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ia memeluk lututnya, menangis dalam diam. Suara isak tangis Bu Dewi di sudut ruangan menjadi satu-satunya suara yang menemani kehancurannya. Malam itu, Ratna pulang ke rumah dengan hati hancur. Rumah megah yang seharusnya menjadi istana impian mereka terasa dingin dan kosong. Anak-anaknya, yang sudah tidur di pelukan neneknya, tidak tahu apa yang terjadi. Dan mungkin lebih baik begitu. Ia tidak ingin mereka melihat ibunya yang lemah dan hancur. Ia masuk ke kamar tidur. Kamar yang berbagi dengan Dion. Ia membuka lemari pakaian suaminya. Tidak ada yang berubah. Pakaian Dion masih tergantung rapi. Beberapa bahkan masih baru. Barang-barangnya masih ada. Seolah-olah ia hanya pergi sebentar. Tapi Ratna tahu, Dion tidak akan kembali. Di atas meja samping tempat tidur, ia melihat sebuah foto pernikahan mereka yang sudah agak usang. Ia mengambilnya. Foto di mana mereka berdua tersenyum bahagia, penuh harapan akan masa depan. Apa yang salah? Bisik Ratna pada dirinya sendiri. Pada pantulan dirinya yang kacau di cermin. Aku memberikan segalanya. Kenapa kamu membuangku? Kekecewaan, kesedihan, dan amarah bercampur menjadi satu. Air mata Ratna tumpah lagi. Ia menangis hingga tenaganya habis. Ia merasa seperti pecundang. Seorang istri yang dicampakkan tanpa alasan di depan keluarganya sendiri. Ia ingin menyerah. Ingin bersembunyi di bawah selimut dan tidak pernah bangun lagi. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah bisikan perlahan muncul di benaknya. Suara kecil itu mengatakan, "Tidak, jangan menyerah." Ratna berhenti menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia bangkit, melangkah ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya sembab, hidungnya merah, rambutnya berantakan. Ia terlihat hancur. Tetapi, di balik mata sembab itu, ada kilatan lain. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan bara api amarah. Ia tidak akan membiarkan Dion menang. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Dion telah menghancurkan hidupnya, mempermalukannya, dan mengambil kebahagiaan anak-anaknya. Ratna tidak akan membiarkan perbuatannya itu berlalu begitu saja. Ia akan bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Ia akan menunjukkan pada Dion bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia akan membalas perbuatan Dion, bukan dengan air mata, tetapi dengan keberhasilan. Dengan tekad yang membaja, Ratna mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak, mencari nama Bima, sahabatnya yang seorang pengacara ternama. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Perjalanan untuk membangun kembali hidupnya, dan menjatuhkan pria yang telah membuatnya hancur. Malam itu, di dalam rumah yang hening, Ratna bukan lagi seorang wanita yang patah hati. Ia adalah seorang pejuang yang siap bertarung. Perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Ratna terbangun di pagi hari dengan kepala berdenyut. Air mata semalam telah mengering, meninggalkan jejak perih di pipinya. Ia menatap kosong ke cermin.
pada pantulan seorang wanita yang wajahnya masih dipenuhi kepedihan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bara api yang membakar di dalam hatinya semalam, kini berubah menjadi nyala api yang tenang namun membara, siap melahap segalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Tidak lagi. Ia mengambil ponselnya, yang semalam sempat ia genggam erat, dan menghubungi Bima. Terdengar nada sambung yang panjang, sebelum akhirnya suara serak Bima terdengar. "Halo, Ratna? Ini masih jam 5 pagi. Ada apa?" tanya Bima. Suaranya dipenuhi kantuk. "Maafkan aku, Bim." Suara Ratna bergetar. Aku butuh bantuanmu. Sekarang." Bima, yang mendengar nada putus asa dalam suaranya, seketika tersadar. "Kamu kenapa? Ada apa, Ratna?" "Dion, dia menceraikanku. Kemarin di depan seluruh keluarga. Aku butuh kamu, Bim. Aku butuh nasihatmu." Bima terdiam sejenak. "Baiklah, temui aku di kantorku jam 8. Aku akan menunggumu." 3 jam kemudian, Ratna sudah berada di kantor Bima. Ruangan yang mewah dan rapi itu terasa begitu kontras dengan kekacauan di hatinya. Bima, dengan setelan jas rapi, menyambutnya dengan senyum prihatin. "Duduklah, Ratna. Ceritakan padaku semuanya. Aku akan mendengarkan," kata Bima sambil menyodorkan segelas air putih. Ratna menuturkan semua kejadian kemarin, dari awal yang penuh kebahagiaan hingga akhir yang menyakitkan dan memalukan. Ia tidak menahan air matanya kali ini. Ia membiarkan setiap tetesan air mata itu menjadi saksi bisu atas luka yang telah ia terima. Bima mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa poin penting. "Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Bim. Aku hanya ingin tahu, kenapa dia melakukan ini?" tanya Ratna, suaranya serak. "Aku butuh kebenaran, seburuk apapun itu." Bima mengangguk. "Tentu. Itu hakmu. Dalam kasus perceraian seperti ini, kita butuh bukti kuat. Terutama jika kamu ingin mengklaim aset atau hak asuh anak. Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa dasar." "Aku tidak butuh hartanya," kata Ratna. Tatapannya kosong. "Aku hanya butuh dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya butuh keadilan." Bima tersenyum tipis. "Balas dendam tidak akan membuatmu bahagia, Ratna." "Mungkin tidak. Tapi setidaknya, itu akan memberiku kekuatan untuk bangkit," jawab Ratna. Nada suaranya penuh tekad. "Baiklah," kata Bima, memahami keinginan Ratna. "Aku punya kenalan, seorang detektif swasta yang sangat andal. Namanya Pak Heru. Dia bisa membantumu mencari tahu alasan di balik keputusan mendadak Dion. Kita butuh informasi yang akurat dan terperinci. Setelah itu, kita bisa memikirkan langkah hukum selanjutnya." Ratna setuju. 2 hari kemudian, ia bertemu dengan Pak Heru, seorang pria parubaya dengan mata tajam yang seolah bisa membaca pikiran orang. Pak Heru mendengarkan ceritanya, mengajukan beberapa pertanyaan detail tentang kebiasaan Dion dan jadwalnya, dan kemudian mulai bekerja. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti neraka bagi Ratna. Ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan Arya dan Lisa, yang terus menanyakan keberadaan ayah mereka. Hati Ratna sakit setiap kali ia harus berbohong bahwa Dion sedang sibuk di luar kota. Di balik layar, ia terus berkoordinasi dengan Pak Heru. Setiap hari, detektif itu mengirimkan laporan singkat tentang pergerakan Dion. 7 hari setelah arisan, Pak Heru mengirimkan laporan pertama. Isinya adalah foto-foto Dion yang sedang makan malam dengan seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Ratna melihat foto itu, hatinya mencelos, tapi ia berusaha tetap tenang. Ini bukan Dion yang ia kenal. Dion tidak pernah suka pergi ke restoran mewah. Ia lebih suka masakan rumahan Ratna. 2 minggu kemudian, laporan yang lebih mengejutkan datang. Kali ini, berupa video singkat. Video itu menunjukkan Dion dan wanita yang sama sedang berjalan bergandengan tangan, masuk ke sebuah apartemen mewah. Adegan itu disusul dengan beberapa foto-foto yang lebih intim,
menunjukkan mereka berciuman di depan apartemen dan di sebuah kafe. Dada Ratna terasa sesak. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Wanita itu, ia terlihat begitu muda, begitu ceria. Rambutnya lurus, panjang, dan ia selalu mengenakan pakaian bermerek yang sangat mahal. Ratna melihat cincin di jari manis wanita itu. Cincin yang sama yang Dion katakan hilang beberapa minggu lalu, yang ia beli sebagai hadiah ulang tahun untuk Ratna. Namanya Sinta. "Pak, usianya 25 tahun. Kata suara Pak Heru di telepon. Dia adalah asisten direktur di perusahaan Dion. Mereka sudah berhubungan sejak 3 bulan lalu, bahkan sebelum Dion mendapatkan promosi." Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan keras di wajah. Ratna merasa bodoh. Selama ini, ia terlalu buta karena cintanya. Dion selalu pulang malam, mengatakan sedang lembur, dan ia selalu percaya. Ia tidak pernah berpikir bahwa suaminya bisa setega ini. Pak Heru melanjutkan laporannya. Ada hal lain yang lebih menarik. Ayah Sinta adalah Pak Hartono, salah satu kolega bisnis terpenting di perusahaan Dion. Pak Hartono punya saham terbesar di sana. Sepertinya, hubungan ini tidak hanya soal cinta, tapi juga soal bisnis. Darah Ratna mendidih. Kebenaran yang selama ini ia cari, kini terungkap begitu jelas. Dion tidak menceraikannya karena bosan atau tidak sejalan. Ia menceraikannya karena ia memiliki rencana lain yang lebih besar. Ia mencampakkan Ratna demi Sinta, demi kekuasaan, dan demi harta. Perceraian di depan keluarga besar bukanlah kebetulan. Itu adalah cara Dion untuk menunjukkan pada semua orang, dan pada Sinta, bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. "Baiklah, Pak. Terima kasih," kata Ratna. Suaranya berubah menjadi dingin dan datar. Semua emosi yang meletup-letup di dalam hatinya kini menguap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Ia menatap layar ponselnya, pada foto Sinta yang tersenyum riang di samping Dion. "Mereka pikir mereka bisa bermain-main dengan perasaanku," bisik Ratna pada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa sekarang, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ratna tidak lagi menangis. Ia menutup semua laporan dari Pak Heru, dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak akan meminta bantuan hukum untuk mendapatkan uang. Ia akan membalas Dion dengan cara yang paling menyakitkan, menjatuhkannya dari puncak kejayaannya. Ia akan merenggut kebahagiaan yang telah ia curi dari Ratna, dan memastikan Dion merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Malam itu, di dalam kamar yang dingin, Ratna bukan lagi seorang istri yang hancur. Ia adalah seorang strategiwan yang cerdas. Babak pertama dari balas dendamnya, yaitu mencari kebenaran, telah selesai. Kini, ia siap melangkah ke babak selanjutnya, membalas Dion hingga pria itu jatuh miskin. Setelah kebenaran terungkap, Ratna tidak lagi merasa rapuh. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menerima laporan intelijen terpenting. Informasi yang diberikan Pak Heru adalah amunisi, dan ia siap menggunakannya. Ia tidak akan meminta bantuan Bima untuk melancarkan tuntutan hukum. Ia tahu, dalam perang ini, ia harus bermain di medan yang berbeda. Ini adalah permainan yang tidak ada dalam buku, sebuah permainan yang menuntut kekuatan mental, ketenangan, dan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan di balik peran seorang ibu rumah tangga yang sempurna. Pagi itu, ia menatap dirinya di cermin, bukan dengan mata yang sedih, melainkan dengan pandangan yang penuh perhitungan. Rambut yang biasa ia biarkan tergerai, kini diikat rapi. Pakaian santai yang ia kenakan di rumah, ia ganti dengan kemeja putih dan celana panjang hitam yang rapi. Ia harus berubah. Bukan hanya penampilan, tetapi juga pola pikir. Ratna yang dulu, yang hidup hanya untuk mengurus suami dan anak, harus mati. Ratna yang baru, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tangguh, harus lahir. Ia tidak akan membiarkan Dion dan Sinta menganggapnya sebagai wanita yang lemah dan mudah dikalahkan. Langkah pertama yang ia ambil adalah mendaftarkan dirinya ke kelas bisnis. Ia menggunakan sisa tabungan yang ia miliki dan uang tunai yang ia simpan untuk biaya sekolah anak-anak. Keputusan ini mungkin terasa nekat,
Tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk membalas Dion. Ia harus berinvestasi pada dirinya sendiri. Di kelas itu, ia belajar tentang strategi pasar, manajemen keuangan, dan cara membangun bisnis dari nol. Ia menyerap setiap pelajaran seperti spons, dan ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dunia tidak lagi hanya tentang cinta dan keluarga, tetapi juga tentang kekuatan, uang, dan kekuasaan. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati tidak berasal dari uang suaminya, tetapi dari kemandirian dan kemampuannya sendiri. Di sela-sela kesibukannya, Ratna juga menghubungi beberapa teman lama yang sudah lama tidak ia sapa. Salah satunya adalah Diana, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi manajer senior di salah satu perusahaan pesaing terbesar tempat Dion bekerja. "Ratna? Astaga, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu?" tanya Diana di telepon, suaranya ceria. "Aku baik, Di. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu." "Ini sangat penting," kata Ratna, nadanya serius. Mereka bertemu di sebuah kafe. Ratna menceritakan semuanya, dari arisan yang memalukan hingga laporan dari detektif swasta. Diana terkejut. Ekspresinya berubah dari ceria menjadi penuh amarah. "Bajingan itu. Aku tidak menyangka Dion sejahat itu," kata Diana, mengepalkan tinjunya. "Dan Sinta itu? Aku kenal dia. Dia memang terkenal licik. Aku tahu dia selalu mencoba dekat dengan Dion. Tapi aku tidak menyangka mereka berani sejauh ini. Aku butuh bantuanmu, Di. Aku tidak akan membalas dendam dengan uang. Aku akan menjatuhkannya dari puncak kejayaannya. Dan aku butuh informasi dari dalam," kata Ratna, menatap Diana lurus di mata. Ia tahu, Diana adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Diana mengerti apa yang Ratna maksud. Ia mengangguk. "Aku akan membantumu. Dion akan menyesal telah menyakitimu." Dengan bantuan Diana, Ratna mendapatkan akses ke beberapa informasi penting tentang proyek-proyek terbaru Dion. Ia mempelajari kelemahan proyek-proyek itu, melihat celah-celah yang bisa ia manfaatkan. Salah satu proyek besar Dion adalah membangun sebuah kawasan bisnis terpadu di pinggir kota. Diana memberitahu Ratna bahwa proyek itu memiliki beberapa masalah internal, terutama soal perizinan dan masalah lingkungan yang belum terselesaikan. Ratna tidak bertindak gegabah. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, memikirkan setiap langkahnya, seperti seorang pemain catur yang merencanakan skakmat. Ia mulai mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang catering. Ia tahu, ia harus memulai dari hal yang ia kuasai, memasak. Selama bertahun-tahun, ia selalu memasak makanan sehat untuk keluarganya, dan ia sangat pandai dalam hal itu. Rencana Ratna terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, bangkit dan kuasai. Ia akan membangun bisnis cateringnya sendiri, dari nol, hingga menjadi ancaman bagi Dion. Ia tidak akan meminta bantuan finansial dari siapapun. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Dion. Fase kedua, serang balik. Ia akan menggunakan informasi yang ia dapatkan dari Diana untuk merusak reputasi dan bisnis Dion. Ia akan melakukannya dengan cerdas, tanpa meninggalkan jejak. Dan fase ketiga, penghancuran total. Ia akan memastikan Dion jatuh miskin, dan tidak bisa bangkit lagi. Ratna tahu, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia akan menghadapi banyak rintangan. Tetapi ia tidak peduli. Api balas dendam yang membara di dalam hatinya menjadi bahan bakar. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia memikirkan wajah Dion yang dingin saat menjatuhkan talak, dan ia kembali memiliki kekuatan. Ia memikirkan anak-anaknya, dan ia tahu ia harus menjadi contoh yang kuat bagi mereka. Ia harus menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit setelah jatuh. Ia mulai merancang logo untuk bisnis barunya, catering makanan sehat. Nama yang ia pilih adalah Ratna S Kitchen. Sebuah nama yang sederhana, namun penuh makna. Itu adalah warisan yang ia miliki, satu-satunya hal yang tidak bisa Dion ambil darinya. Ia menggunakan warna hijau dan putih untuk logonya, melambangkan kesegaran dan kebersihan. Pada malam hari, setelah anak-anaknya tidur,
Ratna mengambil laptopnya. Ia mulai membuat daftar. Daftar kontak yang bisa ia hubungi, daftar bahan-bahan yang ia butuhkan, daftar resep andalannya. Ia juga mencari tahu tentang pasar catering di Jakarta, mencari tahu siapa saja pesaingnya, dan apa saja kelebihan serta kelemahan mereka. Ia bekerja hingga larut malam, matanya memerah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia bahkan membuat simulasi finansial untuk bisnisnya, menghitung modal awal, biaya operasional, dan perkiraan keuntungan. Ia juga menyusun strategi pemasaran. Ia akan menggunakan media sosial. Ia akan menampilkan foto-foto makanannya yang menarik, membuat konten tentang manfaat makanan sehat, dan berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Ia akan membangun merek yang kuat, yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Babak baru dalam hidup Ratna telah dimulai. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, seorang ahli strategi, seorang wanita yang akan membuktikan bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Dion dan Sinta mungkin telah merencanakan akhir cerita Ratna, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ratna telah menulis ulang takdirnya sendiri. Dengan tekad yang membara, Ratna mengambil langkah pertama yang paling krusial, memulai bisnisnya. Modal awal yang ia miliki tidaklah banyak, hanya sisa tabungan dan perhiasan yang ia jual. Itu adalah jumlah yang kecil untuk memulai sebuah bisnis, tetapi cukup untuk membeli bahan-bahan dan perlengkapan dapur yang layak. Ratna tidak peduli. Ia akan membuktikan bahwa modal terbesar bukanlah uang, tetapi semangat dan kerja keras yang tidak pernah pudar. Ia memulai Ratna's Kitchen dari dapur rumahnya sendiri. Ruangan yang dulunya hanya tempat ia memasak makan malam untuk keluarga, kini berubah menjadi pusat produksi yang sibuk. Pada hari-hari pertama, ia hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat dan keluarga yang bersimpati. Ratna membuat semua makanan sendiri, dari memotong sayuran hingga mengemas pesanan dengan tangan. Ia bekerja dari pagi buta hingga larut malam, terkadang hanya tidur beberapa jam. Pergelangan tangannya terasa pegal, punggungnya terasa kaku, dan matanya seringkali memerah karena kurang tidur. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah dingin Dion saat menjatuhkan talak dan rasa malu yang ia rasakan. Ingatan itu menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Ia membuat menu sederhana, salad sehat, reachable dengan ayam panggang, dan jus buah segar. Setiap hidangan dibuat dengan sepenuh hati, seolah ia sedang memasak untuk anak-anaknya. Ia menolak menggunakan bahan-bahan instan atau pengawet. Filosofi bisnisnya sederhana, menyajikan makanan sehat, lezat, dan dibuat dengan cinta. Ia percaya, kualitas akan selalu berbicara lebih lantang daripada kuantitas. Promosi dilakukan melalui media sosial. Ratna membuat akun Instagram dan Facebook untuk Ratna's Kitchen, memposting foto-foto makanannya yang estetis. Ia belajar sendiri bagaimana mengambil foto makanan yang menarik dari tutorial di internet. Ia menulis deskripsi yang menarik, menyoroti manfaat kesehatan dari setiap hidangan. Ia juga menceritakan kisahnya secara singkat, tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dari dapur. Ceritanya menyentuh banyak orang, dan dalam waktu singkat, Ratna's Kitchen mulai mendapatkan pengikut yang loyal. Komentar-komentar dukungan dan pesanan mulai berdatangan dari orang-orang yang tidak ia kenal. Dari 3 pesanan sehari, menjadi 10, lalu 20. Dapur Ratna yang awalnya sepi kini dipenuhi dengan kesibukan. Ratna harus menyewa 1 asisten paruh waktu untuk membantunya mengurus pesanan dan pengiriman. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Mereka tidak hanya menyukai makanannya, tetapi juga terinspirasi oleh kisahnya. Sementara itu, kehidupan Dion dan Sinta terlihat sempurna dari luar. Dion, dengan jabatan barunya, hidup bergelimang harta. Sinta selalu menemaninya di acara-acara sosial, mengenakan pakaian desainer dan perhiasan mahal. Mereka membeli rumah mewah, mobil sport, dan sering berlibur ke luar negeri. Di mata teman-teman dan kolega, mereka adalah pasangan yang serasi dan sukses. Dion merasa ia telah membuat keputusan yang benar.
Ia telah meninggalkan masa lalunya yang membosankan dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Kekuasaan, uang, dan wanita muda yang ambisius. Ia seringkali membanggakan diri, memandang rendah orang-orang yang merintis bisnis dari nol. Orang-orang seperti itu hanya membuang-buang waktu, kata Dion suatu malam di hadapan Sinta dan teman-teman mereka. Sukses itu butuh jaringan, bukan sekadar kerja keras di dapur. Sinta terkikih, setuju dengan Dion. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap sen yang ia habiskan, adalah bagian dari rencana Ratna. Ia tidak tahu bahwa Ratna, mantan istrinya yang ia anggap remeh, telah menjadi saingannya. Ia terlalu sibuk dengan kesenangan, hingga ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, bayangan balas dendam sedang mengejarnya. Ratna, di sisi lain, tidak pernah melupakan tujuannya. Ia terus bekerja keras, mengumpulkan modal, dan memperluas bisnisnya. Ia tahu, kesuksesannya adalah pukulan telak bagi Dion. Ia tidak lagi mengejar Dion. Ia membiarkan Dion tenggelam dalam kebahagiaannya yang palsu. Ia tahu, saatnya akan tiba. Ia akan menjatuhkan Dion saat pria itu berada di puncak. Suatu hari, di tengah kesibukannya yang luar biasa, Ratna menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Selamat siang, Ibu Ratna," kata suara di seberang sana. "Saya Bima, dari PT Makmur Jaya. Saya dengar catering Anda sangat populer. Kami ingin memesan catering untuk acara rapat besar kami." Ratna terkejut. Bima, sahabatnya yang seorang pengacara, adalah pemilik PT Makmur Jaya. Ia tidak tahu bahwa Bima akan membantunya. "Saya sudah melihat profil Anda di media sosial," kata Bima. "Dan saya sangat terinspirasi oleh cerita Anda. Saya ingin bekerja sama dengan Anda." Kontrak dari PT Makmur Jaya adalah titik balik bagi Ratna S Kitchen. Ratna harus menyewa beberapa karyawan dan membeli perlengkapan dapur yang lebih besar. Ia juga harus pindah ke sebuah dapur komersial kecil. Bisnisnya berkembang dari catering kecil menjadi sebuah perusahaan yang berkembang pesat. Setiap hari, Ratna bekerja lebih keras. Ia tidak hanya memasak, tetapi juga mengurus keuangan, manajemen, dan pemasaran. Ia menjadi seorang pengusaha sejati, mengendalikan setiap aspek dari bisnisnya. Di sisi lain, Dion, yang terlalu sibuk dengan kehidupan barunya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Ratna, mantan istrinya yang ia anggap remeh, telah menjadi saingannya. Ia terlalu sibuk dengan kesenangan, hingga ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, bayangan balas dendam sedang mengejarnya. Waktu berlalu dengan cepat, seolah ikut mempercepat laju takdir. 6 bulan telah berlalu sejak Ratna memulai bisnisnya. Ratna S Kitchen, kini bukan lagi usaha rumahan yang dikelola dari dapur kecil. Mereka telah pindah ke dapur komersial yang lebih besar, dengan tim yang solid terdiri dari 5 karyawan yang setia dan terampil. Ratna telah menguasai pasar catering makanan sehat di Jakarta. Reputasinya sebagai seorang pengusaha wanita yang tangguh telah menyebar luas, jauh melebihi dugaannya. Ia kini dikenal bukan hanya karena makanannya yang lezat, tetapi juga karena kisahnya yang inspiratif. Ratna tidak lagi berurusan dengan hal-hal kecil seperti memotong sayuran atau mengemas pesanan. Ia telah tumbuh menjadi seorang manajer yang efisien, mengawasi semua operasi bisnis, mulai dari pembelian bahan baku dalam jumlah besar, manajemen keuangan, hingga negosiasi kontrak dengan klien-klien korporat. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang kuat, yang tidak lagi sama dengan wanita yang dulu menangis di sofa. Kini, ia mengenakan setelan blazer yang rapi dan sepatu hak tinggi, menghadiri pertemuan dengan para direktur perusahaan, membahas strategi pemasaran, dan menandatangani kontrak-kontrak bernilai jutaan rupiah. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang patah hati, melainkan seorang pejuang yang telah menemukan kembali kekuatannya. Di sisi lain, kehidupan Dion dan Sinta masih bergelimang kemewahan. Dion berhasil membuat perusahaan barunya menjadi sukses berkat jaringan dan koneksi ayahnya Sinta. Mereka menjadi pasangan sosialita yang tak pernah absen dari acara-acara mewah. Sinta selalu menemaninya, mengenakan gaun desainer dan perhiasan yang mencolok.
Mereka membeli rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, mobil-mobil sport terbaru, dan sering berlibur ke luar negeri. Di mata teman-teman dan kolega, mereka adalah pasangan yang serasi dan sempurna. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada lubang-lubang kecil yang mulai terlihat. Dion, yang terlalu sibuk dengan kehidupan sosialnya, mulai mengabaikan hal-hal kecil dalam bisnisnya. Rapat-rapat penting sering ditunda, laporan-laporan keuangan diabaikan, dan ia terlalu mengandalkan Sinta, yang lebih peduli pada penampilannya daripada isi dompet suaminya. Sinta tidak mengerti seluk-beluk bisnis, dan hanya bisa memberikan nasihat yang dangkal. Saat itulah Ratna, dari balik layar, mulai melancarkan rencananya. Dengan bantuan Diana, ia mendapatkan informasi krusial bahwa proyek terbesar Dion, yang dinamai Kawasan Mega Proyek, memiliki masalah perizinan yang serius dan belum terselesaikan. Dion tidak tahu, karena ia terlalu percaya pada timnya. Ia hanya tahu bahwa proyek itu berjalan mulus di atas kertas, tanpa pernah memeriksa dokumen-dokumen penting secara teliti. Ratna tidak langsung menyerang. Ia menyusun rencana dengan hati-hati. Ia menghubungi Bima, sahabatnya yang sekarang menjadi mitra bisnisnya. "Bima, aku butuh bantuanmu," kata Ratna di telepon. "Aku punya informasi penting tentang proyek terbesar Dion. Proyek itu punya masalah perizinan." Bima, yang juga tidak menyukai Dion, mengangguk. "Apa rencanamu?" "Aku tidak akan menyebarkan informasi ini secara langsung," kata Ratna. Suaranya tenang dan penuh perhitungan. "Aku ingin membuat proyek itu gagal. Aku ingin Dion jatuh dari puncak kejayaannya. Aku ingin melihatnya berjuang dan gagal." Ratna memilih cara yang lebih cerdas. Ia menggunakan beberapa jurnalis dan influencer yang ia kenal, tetapi tidak secara langsung. Ia hanya memberikan petunjuk-petunjuk kecil, seperti ada rumor bahwa sebuah proyek besar di Jakarta Selatan bermasalah dengan perizinan. Petunjuk itu disebar secara anonim melalui email dan pesan singkat. Para jurnalis dan influencer itu, yang tertarik dengan berita-berita eksklusif, mulai menggali lebih dalam. Mereka menemukan kejanggalan dalam dokumen-dokumen proyek yang dipublikasikan, dan mulai menulis artikel-artikel kecil. Secara bersamaan, Ratna dan Diana juga menyebarkan rumor kecil di kalangan kolega bisnis Dion di acara-acara sosial. Diana, yang memiliki jaringan luas, dengan sengaja menceritakan kekhawatiran tentang proyek Dion, tanpa menyebutkan sumbernya. "Aku dengar proyeknya ada masalah. Semoga saja tidak benar." "Ya," bisik Diana di sebuah pesta, dan rumor itu menyebar dari mulut ke mulut. Awalnya, rumor dan berita kecil itu menyebar seperti bisikan. Dion dan Sinta menertawakannya. "Hanya orang-orang iri yang menyebarkan berita itu," kata Sinta, meminum segelas sampanye. Dion mengangguk, terlalu percaya diri bahwa proyeknya akan berhasil. Namun, bisikan itu perlahan berubah menjadi teriakan. Ketika media-media besar mulai memberitakan tentang masalah-masalah kecil dalam proyek itu, para investor mulai gelisah. Mereka menuntut penjelasan dari Dion, tetapi Dion tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ia menelepon timnya dengan panik, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Dokumen perizinan memang belum selesai, dan itu adalah kesalahan fatal. Dalam waktu singkat, proyek Dion menghadapi masalah besar. Satu persatu, para investor menarik diri, dan saham perusahaannya anjlok. Proyek yang seharusnya menjadi puncaknya, kini menjadi titik terendahnya. Dion mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi sudah terlambat. Reputasinya sudah hancur, dan tidak ada yang mau lagi bekerja sama dengannya. Ratna, yang memantau semuanya dari jauh, tersenyum puas. Ia sedang duduk di mejanya, memeriksa laporan keuangan Ratna S. Kitchen, ketika ia melihat berita utama di portal berita. Saham perusahaan Dion anjlok, proyek kawasan mega proyek terancam gagal. Ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kepuasan yang dingin. Ia tidak perlu mengangkat satu pun jari untuk menjatuhkan Dion. Ia hanya perlu memberikan sedikit dorongan. Ia telah menjatuhkan Dion dengan cara yang paling menyakitkan, menjatuhkannya dari puncak kejayaannya. Ia telah membalas Dion dengan cara yang cerdas dan menyakitkan,
Dan ini baru permulaan. Kejatuhan itu datang dengan cepat dan brutal, seperti badai yang tak terduga yang menyapu bersih segalanya. Setelah saham perusahaan anjlok dan investor menarik diri, Dion panik. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor, terkadang hingga larut malam, mencoba mencari celah untuk memperbaiki keadaan. Ia menelepon Bima dan rekan-rekan bisnis lamanya, memohon bantuan dan menjanjikan keuntungan besar. Namun, tak satu pun dari mereka yang mau mengangkat teleponnya, atau jika diangkat, mereka akan memberikan alasan yang klise. Reputasinya telah hancur. Ia yang dulunya dianggap sebagai anak emas di dunia bisnis, kini dicap sebagai seorang direktur yang lalai dan tidak bisa dipercaya. Nama Dion telah menjadi sinonim dengan kegagalan. Di tengah keputusannya, Dion masih berusaha meyakinkan Sinta bahwa semua akan baik-baik saja. Ia membeli hadiah-hadiah kecil, mengajak Sinta makan malam di restoran mewah, dan memaksakan senyum di wajahnya. Sayang, ini hanya masalah sementara. Proyek ini akan bangkit lagi, katanya pada Sinta, suaranya penuh kepalsuan. Namun, Sinta, yang hanya mencintai Dion karena uang dan statusnya, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak lagi peduli pada Dion. Sinta mulai menghindari Dion, dan selalu mencari alasan untuk tidak menemaninya di acara-acara sosial. Ia menyalahkan Dion atas kehancuran reputasi sosialnya, yang selama ini dibangun di atas uang Dion. Suatu malam, Dion pulang ke rumah dan mendapati Sinta sedang mengemasi tas-tas mewahnya. Ia memasukkan perhiasan, pakaian desainer, dan dompet-dompet mahalnya ke dalam koper. Sinta, apa yang kamu lakukan? Tanya Dion, wajahnya pucat. Aku lelah, Dion, kata Sinta, suaranya dingin dan tanpa emosi. Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah dengan masalahmu. Aku tidak mau lagi hidup dengan pria yang gagal dan tidak punya apa-apa. Dion terkejut. Ia tidak percaya bahwa wanita yang ia tinggalkan istrinya demi wanita ini akan meninggalkannya begitu saja. Tapi, aku mencintaimu, Sinta. Kita bisa hadapi ini bersama, katanya, memohon. Sinta terkikih sinis. Senyumnya terlihat seperti pisau. Cinta? Aku tidak pernah mencintaimu. Aku mencintai uangmu, kekuasaanmu, dan semua kemewahan yang bisa kamu berikan padaku. Tapi sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Kamu gagal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sinta mendorong Dion, mengambil kopernya, dan pergi meninggalkan Dion sendirian di rumah megahnya yang kini terasa kosong dan dingin. Ia bahkan membawa semua perhiasan yang Dion berikan padanya. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Dion. Ia mencoba menahan Sinta, memohon padanya, tetapi Sinta tidak peduli. Ia pergi, meninggalkan Dion sendirian di rumah megahnya yang kini terasa kosong dan dingin. Dion, yang ditinggalkan oleh Sinta, semakin putus asa. Ia mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia mencoba menjual beberapa asetnya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Hutang-hutangnya menumpuk. Para kreditor mulai meneleponnya setiap hari, menuntut pembayaran. Dion harus menjual mobil sportnya, jam tangannya yang mahal, bahkan rumah mewahnya. Ia menjualnya dengan harga yang jauh di bawah pasar, hanya untuk mendapatkan uang tunai. Ia pindah ke apartemen kecil, dan hidup dalam kehinaan. Ratna, yang memantau dari jauh, melihat semuanya. Ia melihat berita tentang Dion yang menjual rumahnya. Ia melihat Dion yang terlihat kacau dan putus asa. Ia tahu, rencananya telah berhasil. Ia telah menjatuhkan Dion. Di tengah kebangkrutannya, Dion mencoba mencari pekerjaan. Tetapi tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Reputasinya telah hancur, dan ia dianggap sebagai seorang direktur yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Suatu hari, Dion datang ke sebuah acara catering. Ia berharap bisa bertemu dengan beberapa rekan bisnis lamanya. Ia melihat sebuah food stand yang ramai, dan di sana ia melihat seorang wanita yang ia kenal. Wanita itu mengenakan seragam, Ratna S. Kitchen. Ratna. Dion terkejut. Ratna terlihat jauh lebih bahagia dan sukses. Ia terlihat begitu anggun dan berwibawa, berbicara dengan para pelanggan dan kolega bisnisnya.
Dion merasa malu. Ia tidak berani mendekati Ratna. Ia hanya bisa melihatnya dari jauh, mengenang masa lalu mereka. Saat itu, ia tahu ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah membuang seorang wanita yang benar-benar mencintainya, demi kekuasaan dan uang yang kini tidak ia miliki. Ia telah menjatuhkan talak pada Ratna di depan seluruh keluarganya, dan kini, ia merasakan penderitaan yang sama. Ia jatuh miskin, dan tidak punya apa-apa lagi. Ratna, yang menyadari kehadiran Dion, menatapnya dengan pandangan dingin. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kepuasan. Ia telah membalas Dion. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Dan kemenangan itu terasa lebih manis dari apapun. Setahun telah berlalu, dan roda nasib telah berputar drastis. Di tempat yang sama, di mana dulu Dion menjatuhkan talak pada Ratna dan mempermalukannya di depan seluruh keluarga, Ratna kini berdiri sebagai seorang pengusaha sukses. Ia sedang mengadakan pesta perayaan ulang tahun pertama, Ratna S Kitchen, di sebuah ballroom hotel bintang 5. Ruangan itu dipenuhi dengan para kolega bisnis, investor, dan teman-teman yang mendukungnya. Lampu-lampu mewah memantulkan cahaya ke gaun malam berwarna merah yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Ia adalah pusat perhatian, senyumnya tulus, matanya bersinar. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan patah hati. Ia adalah seorang ratu yang telah membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran. "Selamat, Ratna," kata Bima, sahabatnya, yang kini menjadi salah satu investor terbesar di perusahaannya. "Kamu berhasil. Aku sangat bangga padamu." Ratna tersenyum hangat. "Terima kasih, Bim. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa bantuanmu. Kamu adalah teman sejati." Di tengah pesta, seorang jurnalis senior yang terkenal mewawancarainya. "Ibu Ratna, kisah Anda sangat menginspirasi. Bisakah Anda ceritakan apa rahasia kesuksesan Anda? Anda membangun ini dari nol, sendirian." Ratna menatap jurnalis itu. Matanya penuh makna. "Rahasia saya? Saya tidak pernah menyerah. Saya jatuh, tetapi saya bangkit lagi. Saya tahu bahwa di balik setiap kegagalan, ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat." Ia mengambil jeda sejenak, menatap ke arah kamera. "Saya percaya, hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta atau jabatan, tetapi harga diri dan kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri." Kata-katanya memukau semua orang. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah pukulan telak bagi Dion, yang kini tidak punya apa-apa. Ratna tahu persis di mana Dion berada dan bagaimana kehidupannya sekarang. Ia tidak lagi peduli, namun ia merasa puas. Sementara itu, Dion hidup dalam kehinaan. Ia harus pindah dari apartemen mewah ke sebuah kamar kos kecil di pinggir kota. Ia tidur di kasur tipis, makan mie instan setiap hari, dan uangnya hampir habis. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan ratusan surat lamaran, tetapi tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Reputasinya telah hancur. Ia yang dulunya adalah seorang direktur sukses, kini dicap sebagai seorang direktur yang lalai dan tidak bisa dipercaya. Ia seringkali menghabiskan malam-malamnya di warung kopi, meratapi nasibnya yang malang. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan pada Ratna. Ia menyesali kebodohannya, yang telah membuang seorang wanita yang benar-benar mencintainya, dan meninggalkan 2 anaknya. Suatu hari, Dion tidak punya uang lagi. Ia harus menjual semua barang-barang pribadinya, bahkan jam tangan mahalnya, dan cincin kawinnya yang ia simpan. Ia berjalan di jalanan, perutnya kosong, dan ia merasa sangat malu. Ia melihat sebuah poster besar dengan wajah Ratna di atasnya. Poster itu adalah iklan untuk Ratna S Kitchen, dan di bawahnya ada slogan, "Dari dapur kecil menjadi jantung kota." Dion merasa hancur. Ia yang dulunya adalah seorang direktur sukses, kini tidak punya apa-apa. Ia melihat kesuksesan Ratna, dan ia tahu, itu adalah balasan atas semua perbuatannya. Ia telah membuang seorang wanita yang luar biasa, dan kini ia harus menanggung akibatnya.
Dion pulang ke kamar kosnya, dan ia hanya bisa menangis. Ia menangis karena penyesalan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Di sisi lain, Ratna tidak lagi memikirkan Dion. Ia sibuk dengan bisnisnya, dengan anak-anaknya, dan dengan kehidupan barunya yang penuh kebahagiaan. Ia telah menemukan kedamaian, dan ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia tidak membutuhkan Dion. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Dion. Malam itu, Ratna pulang ke rumah barunya, yang jauh lebih besar dan lebih indah dari rumahnya dulu. Ia melihat Arya dan Lisa, yang kini tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan bangga pada ibunya. Ia tersenyum. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Dan kemenangan itu terasa lebih manis dari apapun. Dion, yang kini hidup dalam kehinaan, menghabiskan hari-harinya di jalanan, mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia telah mengirimkan ratusan surat lamaran, tetapi tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Reputasinya telah hancur. Ia yang dulunya adalah seorang direktur sukses, kini tidak punya apa-apa. Suatu hari, Dion melihat sebuah iklan di koran. Iklan itu mencari seorang manajer logistik untuk sebuah perusahaan catering yang sedang berkembang pesat. Dion, yang putus asa, memutuskan untuk mencoba melamar pekerjaan itu. Ia memperbaiki penampilannya, mengenakan kemeja yang sudah usang, dan pergi ke alamat yang tertera di iklan itu. Ia tidak tahu bahwa alamat itu adalah kantor pusat Ratna S Kitchen. Saat ia masuk ke dalam, ia terkejut. Ruangan itu terlihat sangat modern dan mewah. Para karyawan terlihat sangat sibuk. Dion merasa malu. Ia merasa tidak pantas berada di tempat itu. "Selamat siang, Anda datang untuk wawancara?" tanya seorang resepsionis. "Ya," jawab Dion. Suaranya bergetar. "Saya Dion." "Silakan tunggu. Ibu Ratna akan menemui Anda sebentar lagi," kata resepsionis itu. Dion terpaku. "Ibu Ratna? Mungkinkah itu?" Ia tidak bisa mempercayainya. Ia duduk di kursi tunggu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia harus pergi atau tetap tinggal. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia sangat membutuhkan pekerjaan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita keluar dari sebuah ruangan. Ia mengenakan blazer hitam yang elegan, rambutnya diikat rapi, dan ia terlihat begitu berwibawa. "Ratna." Dion tidak percaya pada matanya. Ratna terlihat jauh lebih cantik dan sukses. Ia terlihat begitu anggun, dan ia memancarkan aura kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Ia adalah wanita yang berbeda, seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran. Ratna melihat Dion. Ia tidak terkejut. Ia sudah tahu Dion akan datang. Ia telah merencanakan ini. "Dion," kata Ratna. Suaranya dingin. "Masuklah." Dion masuk ke dalam ruangan Ratna. Ruangan itu sangat mewah, dengan pemandangan kota yang indah. Ia merasa sangat kecil di hadapan Ratna. Ia melihat foto Arya dan Lisa di meja Ratna. Foto itu membuat hatinya sakit. "Duduklah," kata Ratna, menunjuk kursi di depannya. Dion duduk, dan ia tidak berani menatap Ratna. Ia merasa sangat malu. Ia yang dulunya adalah seorang direktur sukses, kini harus memohon pekerjaan pada mantan istrinya yang ia buang. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Ratna. "Apakah kamu tidak punya tempat lain?" Dion tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. "Aku tahu segalanya," kata Ratna. "Aku tahu kamu jatuh miskin, dan aku tahu Sinta meninggalkanmu." Dion terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Aku tahu, karena aku yang merencanakan ini," kata Ratna, tatapannya dingin. "Aku yang menjatuhkanmu." Dion terkejut. Ia tidak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin." "Itu mungkin," kata Ratna. "Aku telah membalasmu. Aku menjatuhkanmu dari puncak kejayaanmu, dan sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan." Dion merasa hancur. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap Ratna,
yang kini telah menjadi seorang ratu. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Apakah kamu akan mempekerjakanku? Tanya Dion, suaranya bergetar. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja keras. Ratna menatapnya dengan pandangan dingin. Aku tidak akan mempekerjakanmu, kata Ratna. Kamu tidak punya tempat di sini. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Dion. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Setelah pertemuan di kantor Ratna, Dion kembali ke kamar kosnya dengan hati hancur. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Ratna. Kata-kata itu berulang-ulang di benaknya, seperti rekaman rusak. Aku yang merencanakan ini. Aku yang menjatuhkanmu. Kalimat-kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ia yang dulunya adalah seorang direktur sukses, kini tidak punya apa-apa. Ia tidak bisa melupakan wajah Ratna yang dingin, tetapi penuh kemenangan. Dion hidup dalam keputusasaan. Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya teman. Ia bahkan tidak berani menghubungi keluarganya, karena ia terlalu malu. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah membuang seorang wanita yang luar biasa, demi kekuasaan dan uang yang kini tidak ia miliki. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Ia tahu, ia telah mengecewakan mereka. Ia menekan bel, dan ibunya, Bu Dewi, membuka pintu. Wajah Bu Dewi terlihat menua, penuh kekhawatiran. Dion? Nak, kamu kemana saja? Tanya Bu Dewi, suaranya serak. Dion tidak bisa menahan air matanya. Ia jatuh bersujud di kaki ibunya, menangis dan memohon maaf. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Aku bodoh. Aku telah menyia-nyiakan Ratna. Aku telah kehilangan segalanya. Bu Dewi memeluk putranya. Dion, ibu tahu. Ibu tahu semuanya. Tapi ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin bertemu Ratna, kata Dion. Suaranya bergetar. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku ingin dia memaafkanku. Bu Dewi menghela napas. Ratna sudah bahagia. Nak, dia sudah punya kehidupan baru. Dia sudah sukses. Aku tahu, kata Dion. Tapi aku harus bertemu dengannya. Aku harus meminta maaf padanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Keesokan harinya, Bu Dewi menghubungi Ratna. Ia menceritakan tentang Dion, yang kini hidup dalam kehinaan. Ratna, yang mendengarkan cerita itu, merasa sedikit iba. Namun, ia tidak lupa dengan semua yang telah Dion lakukan padanya. Baiklah, Bu, aku akan bertemu dengannya. Tapi bukan karena aku kasihan padanya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, kata Ratna. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe. Dion menunggu Ratna dengan gelisah. Ia terlihat sangat kurus, dengan mata cekung dan rambut acak-acakan. Ia tidak lagi sama dengan pria yang dulunya ia kenal. Ratna datang. Ia mengenakan pakaian kasual, tetapi ia terlihat begitu berkelas. Ia duduk di hadapan Dion, tanpa senyum, tanpa emosi. Apa yang kamu inginkan, Dion? Tanya Ratna, suaranya dingin. Dion tidak bisa menahan air matanya. Ia jatuh bersujud di kaki Ratna, menangis dan memohon ampun. Ratna, maafkan aku. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan padamu. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Aku telah kehilanganmu, dan aku telah kehilangan segalanya. Ratna menatapnya. Ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kepuasan. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia telah membuat Dion bersujud, memohon ampun. Bangun, Dion, kata Ratna. Jangan bersujud di kakiku. Kamu telah menjatuhkan talak padaku di depan seluruh keluarga. Dan kini, kamu bersujud di hadapanku. Aku telah membalasmu. Dion tidak berani bangkit. Ia hanya bisa menangis. Aku tahu. Aku pantas mendapatkan ini. Tapi, kumohon.
Ratna, berikan aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja untukmu dan anak-anak. Ratna tersenyum sinis. Kesempatan kedua? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu telah membuangku, Dion. Dan kini, aku tidak membutuhkanmu lagi. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Dion. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dion bangkit dari sujudnya. Air matanya masih membasahi pipi. Ia menatap Ratna, yang duduk tegak dengan pandangan dingin. Ratna, kumohon berikan aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja untukmu dan anak-anak. Ratna tersenyum sinis. Kesempatan kedua? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu telah membuangku, Dion. Dan kini, aku tidak membutuhkanmu lagi. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Dion. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ratna tidak lagi melihatnya sebagai suami, melainkan sebagai masa lalu yang kelam. Ratna bangkit, meninggalkan Dion yang duduk sendirian di kafe. Ia kembali ke kantornya. Dan ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia telah mendapatkan balas dendam yang sempurna. Ia tidak membutuhkan Dion lagi. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. 1 tahun kemudian, Ratna menjadi salah satu pengusaha wanita paling sukses di Indonesia. Ratna's Kitchen memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, dan ia telah memenangkan beberapa penghargaan bisnis. Ia hidup bahagia bersama Arya dan Lisa, yang kini tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan bangga pada ibunya. Suatu hari, Ratna mengadakan pesta ulang tahun Lisa di sebuah taman yang indah. Ia mengundang semua teman-teman Lisa, dan juga beberapa teman-teman dekatnya. Di tengah pesta, ia melihat seorang pria yang duduk di sebuah bangku di sudut taman. Pria itu terlihat sangat kurus, dengan mata cekung dan rambut acak-acakan. Ia adalah Dion. Dion datang ke pesta, berharap bisa melihat anak-anaknya. Ia tidak berani mendekati mereka. Ia hanya bisa melihat mereka dari jauh. Ia melihat Ratna, yang tersenyum bahagia, dan ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah membuang sebuah keluarga yang sempurna, demi kekuasaan dan uang yang kini tidak ia miliki. Ratna, yang menyadari kehadiran Dion, berjalan ke arahnya. "Kenapa kamu ada di sini, Dion?" tanya Ratna, suaranya lembut. Dion terkejut. Aku hanya ingin melihat anak-anak. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencintai mereka." Ratna tersenyum. "Mereka tidak membutuhkanmu lagi, Dion. Mereka punya ibu yang kuat dan ayah yang baru." Dion merasa hancur. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ratna kembali ke pesta, dan ia tidak menoleh ke belakang. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Dion. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, Dion hidup dalam kehinaan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia hidup dengan penyesalan yang mendalam. Dan ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Kisah ini berakhir dengan Ratna yang memulai babak baru dalam hidupnya, penuh dengan kekuatan dan kebahagiaan, sedangkan Dion hidup dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri.